ini bisa menyedihkan tapi bisa lucu. Nah ya. Jadi saya tuh pernah juara 1 lomba lawak, Mbak. Tapi pesertanya cuma saya. Halo, senang sekali kita bertemu lagi. Tentu saja masih di acara kesayangan kita, podcast Waton Guyon. Nek guyon, ojo waton. Asik dong. Dan tentunya kali ini, wah. Saya iki ngomong, kalau iklan kamu kenapa masuk? Ternyata kamu telah masuk, saudara. Terima kasih, Mas. Itu doang ya? Ya, oke. Mas, Kita akhiri podcast. Belum. Baru mau dimulai, Mas. Tak kira tadi cuma nyuguhi terus baru bubar gitu. Iya, itu asisten saya yang baru. Oh, namanya? Iya. Oke. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita ketemu dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, Mas Setiawan Tiadatara. Sekali lagi siapa? Setiawan Tiadatara. Kok iso Setiawan Tiadatara? Iya, Gitu, Mas. Bisa Setiawan Tiadatara. Namanya itu ya. Jadi dulu tuh tadinya iseng. Jadi saya pas Iseng pentas. di kali atau di Lo, jangan ya. Biar bener kan saya pentas. Benar ini dadak ngesuk. Jadi dulu tuh iseng, saya pas pentas bareng Mas Keli dulu awal-awalnya. Ketika disebut Keli Pelipur Lara dan rekan saya Setiawan gitu dok. Kok ketoknya kurang panjang, terus akhirnya Keli Pelipur Lara, piye nek tak kasih nama aku Setiawan Tiadatara. Setiawan Tiadatara, stop. Akhirnya guyu. Ya wes, setiap pentas kita pakai. Terus cuma dari itu. Dari itu. Sepele banget ya Mas, Sepele enggak banget. dibikin tenanan. Nek waktu itu rager enggak takut. Oh, kadang teman kita ngelawak nggak lucu lambine diobong. Nah, ini namanya si Radinggun. Terus habis itu Tony Pelita Hati, Bimo berarti nyaman. Gitu. Iki ya. Enggak cuma nama panggilan tok tapi dikasih embel-embel sing sing Yang menarik. menarik. Karena dulu konsepnya kalau pelawak itu kuncinya dulu lawak itu namanya singkat-singkat. Kan dulu ada Timbul, Kadir gitu, Betet. Gitu kan, Basuki paling mentok kan 3 gitu. Kita cari yang namanya panjang tapi gampang dihafal. Keli Pelipur Lara, Setiawan Tiadatara, Tony Pelita Hati, Bimo berarti nyaman. Jadi akhirnya jadi beda gitu. Jadi duwe trademark dhewe. Nah, jadi orang akan ingat tuh, ini pelawak namanya aneh-aneh dan diambil dari kata-kata apa kayak bahasa Indonesia tuh itu. Jadi kan ada Tiadatara. Nah, harapannya rezekinya Tiadatara. Keli Tiadatara. Amin. Terus ini Mas Setiawan, proses panjangnya itu kan Mas Setiawan itu kan dulu pernah sama si Keli Pelipur Lara terus itu sempat buat grup sendiri, Sempat sempat ya. single factor. Sempat, ya. Itu perjalanannya gimana tuh Mas? Menarik ini. Karena tidak setiap orang tahu Mas ya. Iya. Mas Rio sama Mbak Teh tadi orang taunya kita wis langsung dadi ya. Padahal tahun 91 itu saya sudah mulai lomba lawak dari awal itu pakai nama kelompok 6C. Karena saya di SMA 6. Kelompok 6C itu kelompok ngerumpi anak muda cengengesan. Wah, apik itu jenenge apik ya. Gitu. Terus habis itu saya masuk radio, saya bikin double B. Karena dulu nama radio saya Bambang Irawan, teman saya Bambang Parikesit. Jadi double B gitu. Bambang Irawan, Bambang Parikesit. B2 ya. Yang BB sampai beliau bawa badan. Berat badan ya bisa sih. Terus habis itu ketemu Mas Keli pas lomba lawak bagi tokap kelompok 6C itu juara 3. Terus Mas Keli pengisi acara, kebetulan Mas Keli itu WC umum bubar, terus bikin grup ya wes jadi LBH. Oh sorry Mas, berarti itu Mas Setiawan tuh sebelum sama Mas Keli itu udah berkarir dulu loh? Sudah 91 itu. Karena setauku Mas Keli muncul itu ya udah bareng sama itu. Iya. Saya ketemunya pas bagi tokap, nah Mas Keli pengisi acara, kita finalis lomba. Gitu. Okay. Itu jadi terus habis itu tahun-tahun itu terus itu dari 97 99 kita di LBH itu Lembaga Bantuan Humor. Lembaga Bantuan Humor. LBH itu ada Mas Keli, Mas Setiawan, Tony, kemudian Bimo. Dulu sempat Mas Debio ikut, Mas Bambang Gundul ikut gitu. Habis itu terus endingnya tahun 2000 kita itu mengundurkan diri dari LBH waktu tahun 99 sorry. Pas 2000 itu kita 9 April
tahun 2000 kita di salah satu TV nasional itu muncul di acara pesta. Itu sebagai berdirinya Plat AB. Oh, jadi nggak LBH lagi? Enggak, sudah. Karena waktu itu Mas Kuli ngajak ke Jakarta, kita milih di Jogja, Mas. Terus kita main apa ya sama dengan Jogja, Plat AB. Kalau nyebut Plat AB kan mesti Jogja. Jogja. Plat AB Jogja. Itu wah, sih. Keren, berarti asal mula dari Plat AB itu malah Iya, kayak gitu, Mas. Jogja. Tapi namanya itu memang sangat dikenal Gampang, kan, ya, Plat gampang. AB. Alhamdulillah, ya Allah. Udah gelar Plat AB. Iya. Saya dulu kan trennya gini, kalau mau bikin nama itu yang gampang, misalnya Dagadu kan AAU, LBH EEA, Plat AB atau AAE gitu loh. Kayak gitu. Jadi pena 3 suku kata aja tapi pena gampang ngucapke. kayak gitu sih, Mas. Oh, oke nah. Ya. Sekarang ini masih di grup atau Mas Kemarin Mas Kli Mas Setiawan. sempat single factor di itu Stand up. apa net Heeh. net TV ya? Ya TV, enggak apa-apa nyebut TV dia enggak Enggak apa-apa. apa-apa. Enggak apa-apa. Karena memang Oh iya, sempat kenapa? di net Siap. TV juga. Jadi waktu itu kan Mas, trennya itu kita mengikuti trennya kok, kenapa lawak kalau lawak tunggal, istilahnya stand up. Iya. Saya malah pertama kali ketika melihat ada sebuah pertunjukan di Metro, oh, ketoknya aku iso gini, karena dulu saya di teater tuh biasa monolog gitu terus. Oh, sorry, teater juga tuh? Teater dulu di SMA 6. Teater. Gimana lo? Keren banget. Gimana sih lo? Ternyata, oke. Nah itu teater MW SMA 6 dulu gitu, terus akhirnya itu apa namanya, kita nyoba stand up, ya alhamdulillah dari situ terus rutin, karena stand up di Metro itu sampai dengan 3 kali orang diuji, Mas. Tahap pertama lucu, masih diuji lagi, yang kedua dipanggil lagi lucu nggak? Karena kalau pertama lucu itu bisa jadi lucunya karena kebetulan. Betulan. Nah kedua masih lucu meneh, berarti ini Lumayan. ini lumayan nih, kita nanan apa ora iki ya. Ketiga tuh memastikan, nek masih bener-bener oke. Lucu? Lucu. Lucu meneh berarti wow iki dinggo Memang gitu ya. lucu gitu. Oh iya. Kadang diundang pertama lucu ra? Nah. Lucu. Diundang meneh coba ketek amunisi ora? Bul wingi lucu pertama wis dindak kene arep aku. Diundang meneh wis ora lucu mergo wis tak amunisi. Diundang ping 3 wis ra omong ngerti-ngerti ngono. Bener itu bener. Oh gitu ya, Mas ya. Heeh, bener. Terus kalau plat AB itu Ya. personelnya siapa saja, Mas? Nah dulu ketika Mas Kli membawa bendera LBH, saya bertiga itu karena tinggal di Jogja, saya Tony Pelita Hati sama Bimo Berarti Nyaman. Terus teman saya yang di kelompok 6 sih, Hari Selalu di Hati saya munculkan untuk menggantikan formasi. Tapi saya bertekad waktu itu ketika kita pelatih B, kita sudah jadi pelawak tok. Tapi pelawak nek iso itu lebih. Jadi kita main musik humor, kadang bikin production house gitu loh. Ngintertain loh ya. Nah, Jadi nggak entertain. cuma bisa ngelawak di depan, di atas panggung, Nah. wes gitu ya. Ada kelebihan lain yang bisa dimaksimalkan. Benar, jadi kreator Mas. Lain. Waktu itu juga dengan TVRI ini kita belajar untuk bikin production house di acara Salam Sahur. Itu TVRI yang besaran kita. Jadi Salam Sahur itu sampai dengan Salam Plat AB, Salam Jogja, Salam Sahur, Salam Jogja, Salam Plat AB sampai dengan Masa- sempat masa? itu Salam mas. salam Murah ya, Mas? ketemu keluarga Pak Minta S dan ngenalin dengan beliau sampai akhirnya terbentuk Pangkur Jenggleng dan lain sebagainya. Itu insya Allah sejarahnya. Keren sekali. Itu teman-teman Mas Indra Suryawan, terus kayak apa ya, dulu Mas Suryatmo, Pak Bambang Winarso waktu itu yang kapstanya pasti tahu banget, Mbak Mediana itu tahu gitu sejarahnya. Nah, aku kan Mas dulu Teguh. kan ngikutin Mas Setiawan ya waktu Iya. pernah kan Mas ngisi apa zaman dulu banget, aku masih SMP ya. Ngetok kayak aku tua bener. Zaman aku SMP terus aku Di Indosiar Mas. Iya. Ada kan Mas? Ada. Tiap pagi waktu itu 7:30 atau TPS tertawa pagi sekali. Nah, wih, keren banget. Jadi setiap Alhamdulillah. mau berangkat sekolah pengen nonton Iki Iya. terus karena lokalnya tuh dapat kita Benar. sebagai orang Jawa. Terwakili toh. Heeh. Benar. Jadi dari situ ya Mas, terus habis itu Mm. udah nggak ketemu lagi, maksudnya Iya. sempat vakum nggak sih Mas? Nggak muncul ke TV lagi? Benar itu benar. Jadi itu 2000 pokoknya tahun 97 sampai 99. 99. TPS namanya, TPS 007. Jadi tertawa pagi sekali jam 7 pagi, Mas. Tapi kadang-kadang muternya setengah 7 sampai setengah 8. Jadi wong nanggung sekolah Nah, akhirnya pengen mangkat, set sekolahnya gara-gara aku Mas. Bener, tapi bener berapa orang gitu Iya, loh, Mas. Itu kan Dulu. TV di Jakarta kan. Iya. Iya. Nek oleh sombong janjane Mas Setiawan iki arep ngomong. Heeh. Nek dadi wong Jawa aja ilang jawane ngono. Itu, Nah, itu Mas. bener. Karena sekarang saya juga sharing-sharing itu lokalitas Jawa itu angel ya, saiki go nasional loh rata-rata. Kita beruntung masih terwakili Mbak Soiman, Iya. tapi Iya. di luar itu kan belum ada lagi gitu loh. Susah ya. Dulu kan ya kita sudah terwakili, ya paling sekarang Mbak Nunung, dulu Mas Basuki kayak gitu kan. Tapi generasi ini sekarang belum dapat Mas. Bener-bener juga Nah, Itu itu sih. sih sing Jawa nih gitu ya. Nah iya, Bener-bener. kayak gitu Itu sih.
Sempat kan Mas vakum. Vakum itu karena saya memang fokus jadi production house dulu. Oh, di belakang layar. Di belakang layar. Karena okay. Mas, karena aku diomongin karo produserku yang dulu ngorbitin Simulat sama ngorbitin LBA waktu itu Mas Panca itu bilang, "Kowe nek arep dadi wong itu istilahnya aja puas dadi pelawak, tapi kowe harus jadi produser. Jadi nek kowe suatu saat terlalu pun iso metu kapanpun gitu loh. Store muka kapanpun kayak Mas Eko Patrio bikin Ekomando, jadi kadang muncul. Saya belajar sampai itu sampai nikah dulu, habis nikah baru 2008 lah itu go nasional lagi di Negeri Impian TV. Nah, ngomong ke menikah. Saat menikah itu ono momen sing luar biasa. Jendange PK arti. Nah, saat menikahnya Mas Setiawan itu. Itu diwajibkan untuk tamu itu harus pakai kostum yang unik. Wah, kuwi ono sing nganggo Spiderman. Nah, itu aku taunya baca koran. Masuk koran Mas Setiawan keren. Ya, alhamdulillah. Yang naik itu enggak? Ya, jadi naik bulldozer. Itu tuh. Jadi saya nikah itu undangannya bentuk majalah. Isinya sponsor. Ibu, bapakmu nikahnya dulu kayak gitu loh. Kamu dapat undangan. Jangan malu ya. Aslinya kayak gini. Jadi nikah itu undangannya bentuk majalah. Kita modal 6 juta sampai 12 juta Mas, dapatnya ratusan juta. Habis nikah itu bisa beli mobil sama rumah. Weh. Itu ayo dong tenan, soalnya ngene iki piye baca undangannya yang di majalah, kuwi mau. 2004 loh itu. Pirang es lemplang. Nah, sebelum Raffi Ahmad heboh gitu udah kita bikin. Iya benar. Dan yang hadir 4.000 orang sampai 6.000. Itu 4.000. Terus itu tadi yang unik lagi kita tulisi tamu undangan khususnya seniman pakaian bebas, boleh garuk kaca, baju renang, baju tidur ya. Sampai Mas Dotpres itu ya. Mas Marwoto pakai baju Mandarin ya. Terus Mas Novi Kalor pakai busana ala sepak bola dan lain sebagainya, itu banyak kostum yang aneh-aneh. Terus di situ ada Dotpres. Jadi tamu undangan yang datang itu saya ngomong waktu itu kamu nggak usah mikir harus nyumbang. Pokoknya gue teko nanti ono undian sapa ngerti itu hadiah dari kaos sampai dispenser sampai TV berwarna gitu. Doorplate yang tamu nek manten kan. Lah, resepsi pernikahan kuwi kaya panggung senam sehat. Ya kan kayak kita biasa sepeda gembira loh. Ning Jadi tarupe iki bukan janur sing piye, tarupe iki doorpress itu. Doorpress. Itu terus habis itu kita Mas, itu kirap. Ya, kirap itu naik bulldozer itu keluarga bapak atau ibu saya dan mertua itu naik spora yang kayak sekatenan tuh apa jenenge? Kayak odong-odong. Kereta mini. Ya, kereta mini. Keliling Jogja. Itu yang S1. Yang itu yang ketika nikah. Ketika S2 kemarin saya juga pas wisuda naik pemadam kebakaran keliling Solo. Itu ada di YouTube, dicari atau nanti di Google wisuda heboh Setiawan Diantara itu media-media ngeliput tuh. Dari Tribun dan sama semua media lah insya Allah. Kenapa sih Mas suka bikin yang aneh-aneh itu biar tenar untuk kayak sensasi atau memang punya ide-ide nakal? Aku pengen mengekspresikan aku seperti ini gitu. Kepuasan seorang pelawak atau seniman itu ketika dia menciptakan sebuah karya ya Mas Yo. Jadi ketika kita bikin karya itulah istilahnya kita kayak membuat Mas, kayak istilahnya produk yang tidak terlupakan lah, kayak nek wong ana prasasti ana produk ana apa itu. Nah saya mikirnya ngono Mbak, jadi gimana kita menciptakan sesuatu yang diingat. Dan kadang artis itu ada dua hal toh, bisa karena prestasi, bisa karena sensasi. Nah kita iso karena yang prestasi. Betul. Itu sih. Dan kadang memang gitu, memang luapan sebuah karya seorang seniman ini tidak harus diujikan dengan sesuatu yang luar biasa kepiye. Satu contoh ini mau. Sempat dulu pas nikahnya Mas Budi Pramono itu Mas siapa? Saya sing tak omongke duwe studio Mas apa? Mas Hendro Pleret. Dia jago nganggo mobil polisi sing ono ono ne. Iya. Bubarke wong nikahan juga ta itu. Seniman Ojo can aneh-aneh. Aneh-aneh. Wis tenan gudang Ojo iki. Loh Mas Dewa PLO itu dulu kalau mau naksir cewek saingannya bermobil loh Mas. Dewe apel itu numpak jaran piye. Ning sekolah tadi dia dompel dia jaran piye. Kadang ono sih semakin aneh itu semakin kalau orang langsung
jadi kelingan itu kan ya Mas. Tapi jadi bangga. Teringat. Lho mbok aku yakin sampai nek ngeling-eling kejadiane kaya pas pernikahan mesti guyu dhewe aku iso gawe ngono ya. Kok ya do manut karo aku ya mesti. Tapi itu planning itu sudah berubah drastis loh ya. Jadi nanti bisa jadi ide yang mungkin bisa diwujudkan yang lain. Jadi ide pertama itu pertama kali saya pengen nikah itu neng kebun binatang. Jadi dulu nih sebelum itu ya. Kebun binatang, terus piye carane nikah ning kono, engko kerja sama karo misalnya Bidoloko, karcis tiket wis kita tanggung mbok piye ta Mas, engko salaman tapi kita busananya ala Tarsan dan sebagainya tadinya. Tapi aku mesake tamune to. Terus tok gue Mas. Guru baru. Godhong-godhongan ya. Terus yang kedua itu kita ning lapangan Mandala Krida Mas, karena aku udah untuk tempat waktu itu. Mandala Krida aku mikirnya waktu itu nikah piye ala sepak bola Mas. Jadi orang datang itu pakai busana sepak bola, aku lari-lari yo mangan ning kono. Cuman waktu itu ora iso kita kendalikan nek misalnya jumlahnya piro itu. Wedine nek wong mlayu-mlayu waton do mlebu to. Oh, ora mungkin terus kebetulan ketemu di auditorium UPN itu, ya wis kita bikin full sponsor itu. Jadi beberapa relasi kita dulu yang kepengen bagi-bagi hadiah kita tampung. Formatnya ini Mbak, piye carane nikah itu selama ini kan kadang kita seneng, tapi sik diundang sedih. Iya dah. Ada 10 pernikahan. Sedih oleh arep kok daging oleh laos. Ora aku nyumbangnya barang lho. Begitu tuh kan. Aduh. Nah, pas tanggal tua. Tanggal tua ana 10 pernikahan. Survei pemerintah salah satu penyebab runtuhnya perekonomian keluarga adalah sumbangan manten. Ini meruntuhkan perekonomian. Nah, aku mikir piye nikah ben orang lihat teko itu malah seneng. Seneng ya Mas seneng. ya. Jadi saya bilang, kamu nggak nyumbang pun tak masalah insyaallah. Wis, gue penting diwalik formate wae, yang penting wis seneng dan alhamdulillah Mas malah justru ditit turah-turah itu. Kok iso ya Mas? Kalau dipikir kan orang masuk logika. Iya kan? Ya. Itulah kuasa Tuhan. Iya. Benar. Tuhan yang mendukung orang kreatif. Iya, amin. Tapi memang karena niatnya dhewe wis apik ora mikir kelian-lian. Malah kadang-kadang tuh hal baik terus Mas do. Magnet gitu kan Mas. Benar. Ketika kita ikhlas, kita niatnya nyenengke wong Mas. Jadi sudut pandang kudu diwalik Mas. Ketika kita niatnya ya gong liya sik ngono Mas. Sudut pandangnya diwalik tadi nikah itu rata-rata nek wong diundang kadang sedih ya nek pas barengan. Aku makanya golek tanggal sik tau akeh barengane. Kayak gitu tak pikir gantian. Terus yang kedua tadi itu dini door press. Jadi mereka ini ono harapan loh. Selama ini kan enggak ngono kuwi. Nah, bahagialah kamu mempunyai orang tua mulia seperti ini. Orang tua mulia kayak keramik. Mas Yaman tuh anaknya berapa sih? 2 putri-putri. Oh, cewek semua? Yang besar SMA. Kelas 3 SMA, yang satu kelas 6. Jadi bareng kok bayarnya bareng. Jenenge kuliah. Tak kira bareng kok gawe cewek. Enggak, maksudnya dua aja cukup ya? Ya tergantung istri. Oke. Nah, saya ini siap gak ada istrinya piye ta, Mas? Wong sik nglairke kono ya kita kan ning siap. Sponsor ya. Oke, berarti terus sekarang ini kegiatannya Mas Tiawan apa? Yang terbaru tuh saya gini Mas, lebih fokus. Yang tanya saya Mbak. Iya. Ini Mbak. Lah rupane Mbak kayak Mas tadi. Jadi kegiatan yang saya fokuskan sekarang Mbak Tiri, motivator humor. Itu salah satu yang saya kepengin, memang sudah saya patenkan juga itu waktu itu. Karena apa? Karena gini lah Mas. Waktu itu kalau ketika saya ngelawak, ketika saya kadang-kala loh Mas, ada beberapa orang kan kadang yang masih mindsetnya itu kadang nganggap itu kadang saingan sama Mas nek pada pelawak. Bener enggak? Maka saya mencari yang beda, bahkan engko ketika kita iso motivator gitu malah teman-teman pelawak sih kon ngisi lawake atau kon ngisi MC-ne ngono lho Mas. Gitu. Dan saya memang nyari yang caruk yang beda. Jadi ketika orang pelawak atau apa jarang masuk ke dunia seminar, saya masuk di situ Mas. Tapi saya juga melu training itu dulu, diklat-diklat itu melu. Ben nanti saya punya ilmu nih, jadi bukan asal ngomong, iya, bener, pengalamannya juga ada. Nah dari situ segmen itu sekarang terbentuk Mas. Jadi kalau kayak stand up corporate perusahaan rata-rata alhamdulillah saya sering dipakai. Kalau nggak Cak Lontong rata-rata seringnya Cak Lontong seringnya yang saya jumpai. Ini dulu Cak Lontong sekarang plannya kalau nggak Pak Lontong corporate ya, yang corporate. Nah itu sih segmentasinya. Jenengan terjun dari tahun 9. Kalau ngelawak 91. Dari 91 Iya. Dari 91 sampai sekarang 2022. Iya. Selama perjalanan itu Mas, sesuatu yang paling mengharukan, apa misalnya event apa yang paling mengharukan membuat jenengan ki yo bangga, yo terharu itu ada ndak? Oke. Sing menyedihkan misalnya kula niku pengen jenengan tampil ning kula mboten top
please ngono iki apa gitu. Ini bisa menyedihkan tapi bisa lucu. Nah ya. Jadi saya tuh pernah juara 1 lomba lawak, Mbak. Tapi pesertanya cuma saya. Itu nanti di mulut koran gede banget, ning tabloid gede. Aku yakin. Masuk iki. Lah, wes lombane iki gagalke wae ngono to. Kuwi aku arep mundur ya ra etok soalnya. Jadi lomba itu publikasinya kurang apa ya? Kurang gencar. Terus akhirnya ada 5 yang ikut. Menjelang hari H 2 mundur tinggal 3. Terus panitia ngomong sesuk finale pas sepeda gembira. 3 itu pas sepeda gembira sik loro mundur. Lah aku ya mundur ra itu. Pokoke iki kudu ngibur. Delok ya ger. Tapi terus tak hadiah juara 1. Tapi dari situ hikmahnya adalah aku mulai ngelawak enggak pakai skrip. Tadinya kan aku zaman SMA janjian. Nah, ini ketika sepeda gembira kan kita Mas, spontanitasnya jalan. Situasional ya. Nah, sampai kayak gitu tuh tadi. Ya wih sih berkesan banget aku lomba lawak juara 1, gede banget pesertanya 1. Lah iya. Gede itu Doran itu. Jadi sekalian dikumpul-kumpul. Iya, peserta sepeda gembira. Itu sudah jenengan sudah di plat AB atau belum masih radio. Oh, masih radio. Saya masih di radio. Masih radio habis lulus SMA. Aku bayangke ekspresine lomba lawak maju ijen apa garek sak grup ngono kira ya mesti sak grup 3 orang kita. Tapi tenan ya Allah itu tenan aku ngerasa lah ya kayak gitu tadi tapi ya dari situ Mas beruntungnya jadi ngerti lawak itu spontanitas dari situ sih. Karena ketika sepeda gembira kan ra iso kita ala teater janjian kan ra iso. Sepelan ra iso banget. Sepelan hanya bahan tertentu ya. Liyane spontanitas. Ya itu sih yang mengesankan di situ. Terus sampai sekarang jadi ini sekarang Mas Setiawan sebagai motivator humor, harapan-harapan Mas Setiawan untuk pelawak-pelawak muda atau mungkin yang pengen jadi pelawak. Kadang kan wong iki aku pengen kadang kan aku dijak ngelawak ra kita diajari sih harapan-harapan dengan untuk teman-teman muda. Oke. Ya, itu ya. Kamera sendiri. Tengah. Jadi gini, kalau saya dalam motivasi itu nyampaikan sukses. Itu artinya sukses itu kepanjangan dari sukai proses. Gitu Mas. Nah, sukai proses. Jadi orang yang melakukan proses lama biasanya insya Allah dia akan lebih matang sehingga hasilnya akan lebih baik. Banyak toh sekarang orang yang mungkin ya tadi ya kita ngobrol dengan Mas Rio tadi ngobrol itu kalau instan itu akhirnya kita juga hilangnya cepat juga. Iya, benar. Jadi sukai proses. Terus yang kedua itu apa Mas? Banyakin bergaul karena dengan bergaul selawung. Saya misalnya kenal dengan Mbak Tere, dengan Mas Rio, terus dengan teman-teman ini kan jadi wacananya bukan saya misalnya saya pelawak zaman biyen ora terus biyen lucu biyen tok itu bangga dengan dulu tapi yang terbaru apa update itu. Terus apa lagi ya kalau apa Mas jangan pernah malu untuk mencoba. Jadi kesuksesan seorang pelawak itu adalah mencoba hal baru yang dia kadang merasa nggak mampu Mas. Kayak dulu saya ketika ada training lawak tiba-tiba stand up itu kan aduh ini kan tantangan. Wanira wes pokoknya dihadapi sih. Karena ada tahap ya. Jadi pertama itu istilahnya ketakutan. Ketakutan itu paling bawah. Ubahlah ketakutan itu menjadi tantangan. Jadi kita takut tapi dalam mindset kita takut ini kita harus tantang, aku tantang. Kalau tantang takutan diubah jadi tantangan, itu nanti di sini terbuka peluang. Kalau banyak peluang jadi uang gitu loh. Wah. Gitu. Namanya juga motivator. Pinter baca Itu motivator kasih motivasi gue tuh ke motor ya. Ya. Itu teman-teman yang di rumah ya. Sepenggal apa motivasi dari Mas Setiawan bisa dipegang. Karena kita tidak bisa naik dengan instan. Kan dari Mas Setiawan naik dengan instan iso nek tiba mesti loro banget langsung. Wow. Tapi kalau kita melalui proses insya Allah akan menjadi lebih biasa. Amin. Nikmati proses ya Mas. Iya, nikmati proses itu, sukai proses itu Mas. Oke. Terima kasih Mas Setiawan karena waktunya cuma sebentar sekali. Oh ya kayaknya kayak kurang loh. Langsung aja besok di part 2. Siap. Besok Mas Setiawan. Tutup dulu Mas. Oke, siap. Sampai di sini dulu. Pertemuan kita dengan Mas Setiawan sebagai motivator humor. Kita ketemu lagi di acara yang sama tetap di podcast Waton Guyon. Nek guyon, ojo waton. Dadah.